Datangkan. Bagaimana guru didatangkan? Misalnya contoh nih, Mas Irfan dan Ustaz Rizky ya pengen bacaan Qurannya seperti Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Tiap hari dengerin aja tuh kaset dari Sudais atau Al-Ghamidi, atau mungkin kalau dulu Toha Al-Junaid ya, Muhammad Toha. Sekarang Muhammad Toha udah gede tuh, suaranya udah bukan lagi suara anak-anak tuh. Ya, udah suara dewasa. Diulang. Ini Abi punya temen, ya, punya kawan yang daerah NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, termasuk itu gurunya Nisa sama gurunya siapa? Puput. Ya, gurunya Rizky juga. Dulu itu mahasiswa Abi tuh. Ya. Dulu ya, sekarang udah pinter. Ya, tapi dulu juga memang dia belajar qiraah. Coba tanya tuh. Ustaz siapa coba? Ustaz Hikmah. Coba tanya belajar dari mana? Mahasiswanya Abi. Ya, dulu mahasiswa Abi dulu, sekarang udah jadi dosen alhamdulillah nih. Itu dia tanya belajar dari mana, Ki? Dia tuh belajarnya dari mana? Dari kaset. Dia dengerin aja kasetnya. Lihat suaranya cakep kan? Nah, kemudian setelah itu udah baru kita talaki datang ke guru. Oh, bagaimana bener nggak? Tapi ternyata awal belajarnya itu dari kaset, dia dengerin terus. Ya, dengan semangat. Jadi Ustaz Rizky kalau memang suaranya pengen bagus, dengan passion kita pengennya misalnya senangnya nih suara siapa, terserah beda-beda ya. Ikutin aja, dengerin aja. Nanti akan terbentuk suara kita sendiri. Ya, dengan apa yang kita rasa nyaman ketika kita menghafalkan Al-Quran, ya. Nah, termasuk dari Ustadz Iswandi misalnya di Aceh itu, lihat itu mereka memang ada halakoh Quran yang kemudian mereka belajar. Nih Abi mau sampaikan satu, Abi lupa apa nih, ayat atau hadis nih. Mayyirudillahu khairan, siapa yang akan dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin. Nah ini dia nih hadis ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, Allah pahamkan, Allah senang, Allah cinta dengan aturan-aturan Allah, dengan memahami agama Allah. Nah, di mana itu? Di mana saja, tidak hanya di pondok pesantren. Memang layaknya di pondok pesantren. Tapi kadang Abi juga sedih juga, nih banyak orang pondok karena terpaksa mondok. Ya nggak apa-apa sih terpaksa. Mudah-mudahan nanti kesananya nggak terpaksa lagi. Maka lihat orang-orang yang di luar dari pondok kemudian belajar Islam, mereka lebih militan tuh. Ya, karena dia tumbuh dari dirinya. Tapi kalau di pondok biasanya ada dari orang lain, orang tuanya pengen anaknya jadi anak baik, taruhlah di pondok. Pokoknya di pondok anaknya lari-larian tahu kemana tuh. Ya. Nah, maka bersyukurlah bagi yang di pondok. Ya, itu harapan orang tua agar anaknya menjadi baik. Nah, kalau anaknya setelah ditaruh di pondok nggak mau baik, jangan salahkan orang tua. Ya, jangan salahkan orang tua. Udah bener tuh di pondok, ya. Termasuk Umi dan Abi, anak-anak Abi udah pondok semua tuh, ya. Kenapa? Karena merasa Abi nggak bisa mendidik dengan baik, maka ditaruh di pondok. Tapi ada salah keliru dari anak tuh. Oh, anak nih taruh di pondok seolah anaknya dibuang, orang tua nggak bertanggung jawab. Ada tuh, astagfirullahaladzim. Nah, maka hidayah itu mahal. Udah taruh di pondok juga, hidayahnya nggak dapet. Aduh, rugi banget ya, rugi banget. Maka jaga iman kita. Dan ingin orang tua itu agar anaknya menjadi ahlullah, menjadi apa? Keluarganya Allah di muka bumi. Ya, karena selamat tuh, bener selamat. Nah, tapi kadang memang godaan setannya banyak. Baik, sudah hampir jam 6 ya. Jadi poin yang ke-11 pada kajian pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi ahlullah, karena ahlullah itu menjadi orang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibaratnya misalnya dalam sebuah organisasi, ya, organisasi itu ada orang-orang khusus. Orang khusus itu orang pilihan.
Ya. Nah, termasuk misalnya para pengawal presiden, pas pampres, itu orang khusus itu. Itu tidak sembarangan itu. Ya, dididik khusus, dia punya kelebihan khusus ya. Kenapa jadi pengawal presiden misalnya? Di dunia begitu tuh. Ya. Baik pakai pakaian seragam ataupun nggak pakai pakaian seragam, lihat tuh kalau presiden pergi kemana tuh ada pengawalnya tuh ya. Orangnya khusus juga tuh, di mana dia jalan dia duluan tuh ya. Dia akan menjadi garda terdepan, kalau ada apa-apa mati dia duluan tuh ya. Dia udah pasang badan, pasang kehormatannya untuk menjaga presiden tuh. Itu orang khusus itu ya. Dan ya begitulah di dunia nih. Dan di akhirat ya kita nggak tahu deh. Tapi kalau orang khusus di dunia sebagai ahlullah, waduh, itu jaminan loh. Jaminan Allah, tidak hanya di dunia, ya di akhirat akan jadi jaminan surga baginya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang telah bergabung ya pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan menjadi pencerahan. Yuk kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga khusus di sisi Allah. Nih Abi mau pesan juga kepada semuanya ya, baik para guru di sini punya cita-cita ya, punya cita-cita nanti kalau berkeluarga, berumah tangga, nanti punya anak, di antara sekian anak itu menjadilah ahlullah ya. Syukur semuanya ya. Nah, kepada para guru atau mungkin yang bergabung pada acara saat ini, yuk niatkan dalam hati, di antara yang sudah berumah tangga, kalau punya anak, minimal jadikan anak kita satu orang menjadi penghafal Quran. Minimal satu orang. Enggak, Bi, saya enggak mau satu orang, semuanya. Oh, cakep. Bi, bagaimana nih? Anak-anak udah gede-gede semua nih, susah diaturnya. Ya udah, tungguin anaknya anak kita. Jadi siapa tuh? Cucu kita. Cari itu. Jadikan di antara sekian itu apa tuh? Ahlullah, menjadi penghafal Quran. Ya. Aduh, Bi, anak nggak punya cucu, apalagi anaknya nggak ada misalnya. Nah, cari anak orang. Kalau ada biayain tuh di pondok. Atau ponakan, cari mana ponakan. Kan kita pasti punya ponakan. Ya, didik tuh anak. Bagaimana caranya? Terserah bagaimana caranya. Kenapa? Karena nanti akan beri syafaat kepada kita. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang syafaat. Ya, pertolongan para ahli Quran itu konon dalam riwayat disebutkan akan bisa menolong 10 anggota keluarganya. Mudah-mudahan kita disebut namanya dari 10 anggota keluarga itu. Kenapa? Karena kita berjuang agar anak kita, cucu kita, siapapun akan menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ini seruan pagi hari ini pada poin yang ke-11 ini. Ya, yuk jadikan anggota keluarga kita menjadi ahlullah, menjadi penghafal Al-Quran. Tidak mudah, perlu perjuangan. Sebagaimana kita mendapatkan cinta manusia perlu perjuangan, ya. Tapi kalau kita mencari cinta Allah, Allah akan memberi cinta yang berlebih. Tidak hanya sampai di dunia, tapi akan diselamatkan nanti di akhirat, dan insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Bu Is, subhanallah Bu Is, istiqomah nih luar biasa. Bu Is, hari ini kita